Kisah salamander raksasa, fakta vs mitos, menelusuri perjalanan tragis spesies purba yang bertahan selama 170 juta tahun dari kiamat asteroid, namun kini berada di ambang kepunahan fungsional akibat ulah manusia. Bermula dari makhluk yang ditakuti sebagai monster mitologis Kappa atau anak iblis karena suara tangisannya, nasib salamander bergeser drastis menjadi komoditas kuliner mewah yang diburu demi mitos khasiat umur panjang. Ironisnya, upaya industrialisasi peternakan modern yang didorong keserakahan ekonomi justru mempercepat kehancuran mereka melalui pencucian hewan liar dan polusi genetik fatal, meninggalkan sungai-sungai yang sunyi dan tugas berat bagi sains untuk menyelamatkan sisa-sisa garis keturunan murni fosil hidup ini sebelum terlambat. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Jika Anda bisa memutar waktu mundur sejauh 170 juta tahun kembali ke pertengahan zaman Jura, Anda akan menemukan bumi yang asing namun familiar. Di daratan, raksasa-raksasa seperti sauropoda berleher panjang mengguncang tanah dengan langkah kaki mereka. Di udara, pterosaurus meluncur mencari mangsa. Namun, jika Anda menunduk dan melihat ke dalam aliran sungai purba yang dingin dan berbatu, Anda akan melihat sepasang mata kecil yang tak berkelopak menatap balik ke arah Anda. Mata itu milik makhluk yang tidak peduli dengan dinosaurus. Makhluk itu adalah salamander raksasa. Hari ini kita menyebutnya fosil hidup, tapi istilah itu terasa terlalu pasif. Salamander raksasa Andrias bukanlah sekedar sisa-sisa masa lalu yang tertinggal. Mereka adalah mahakarya evolusi yang memenangkan lotre genetik paling sulit dalam sejarah bumi. Bayangkan tubuhnya. Panjangnya bisa mencapai hampir 2 meter, seukuran manusia dewasa. Kulitnya tidak bersisik, melainkan berlendir, berbintik-bintik coklat dan hitam seperti dasar sungai itu sendiri. Dia tidak berenang dengan anggun seperti ikan. Dia merayap di dasar sungai dengan 4 kaki pendek yang memiliki jari-jari gembuk, menyeret ekornya yang pipih dan kuat. Di dunia yang dikuasai oleh reptil raksasa yang saling memangsa dengan gigi tajam dan kecepatan tinggi, salamander raksasa memilih strategi yang berlawanan, kesabaran mutlak. Dia adalah predator penyergap. Dia bersembunyi di bawah batu besar atau di dalam celah gua sungai, menjadi satu dengan bayangan. Dia bisa diam di sana selama berjam-jam, bahkan berhari-hari tanpa bergerak 1 inci pun. Ketika seekor ikan purba atau krustasia lewat di dekat mulutnya yang lebar, dia tidak mengejarnya. Dia melakukan sesuatu yang mengerikan dan efisien. Dia membuka rahangnya dengan kecepatan kilat. Ini menciptakan kevakuman mendadak di dalam air, sebuah suction atau hisapan yang kuat. Mangsanya tidak digigit, mangsanya dihisap masuk ke dalam tenggorokan dalam sekejap mata. Ditelan utuh sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Strategi malas inilah yang menjadi kunci kelangsungan hidupnya. Kiamat yang gagal membunuhnya. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid selebar 10 km menghantam semenanjung Yucatan. Dampaknya adalah kiamat. Gelombang kejut membakar hutan. Debu menutupi matahari selama bertahun-tahun. Rantai makanan runtuh, dinosaurus non-unggas penguasa bumi yang perkasa mati kelaparan dan kedinginan. T-Rex yang menakutkan punah, Triceratops lenyap, tapi di sungai-sungai dingin di Asia dan saat itu Amerika Utara, salamander raksasa bertahan. Bagaimana bisa? Analisis biologis modern memberikan jawabannya. Metabolisme rendah. Salamander raksasa adalah makhluk ektotermik atau berdarah dingin dengan efisiensi energi yang ekstrim. Ketika makanan langka pasca asteroid, ketika musim dingin nuklir melanda bumi, salamander ini bisa memperlambat fungsi tubuhnya. Dia bisa bertahan hidup berbulan-bulan tanpa makan. Hanya dengan berdiam diri di dasar sungai yang dingin, membiarkan cadangan lemak di ekornya menopang hidupnya.
Dia tidak membutuhkan matahari. Dia tidak membutuhkan mangsa besar. Hanya membutuhkan air bersih yang dingin. Selain itu, dia memiliki sistem pernafasan yang ajaib. Meskipun dia memiliki paru-paru yang vestigial, dia bernafas hampir sepenuhnya melalui kulit. Kulitnya yang berkerut-kerut dan berlendir itu bukan tanda penuaan atau penyakit. Lipatan kulit di sisi tubuhnya berfungsi untuk memperluas permukaan area, memungkinkan oksigen dari air yang mengalir terserap langsung ke dalam aliran darahnya. Ini adalah adaptasi yang jenius, tapi juga menjadi kelemahan fatalnya di masa depan. Karena bernafas lewat kulit, dia membutuhkan air yang sangat jernih, dingin, dan kaya oksigen. Dia adalah indikator biologis yang sensitif. Jika air tercemar sedikit saja, kulitnya akan menyerap racun itu, dan dia akan mati. Tapi selama jutaan tahun, sungai-sungai pegunungan di Tiongkok dan Jepang tetap murni, dan sang naga sungai ini tetap menjadi raja di dunianya yang gelap. Suara tangisan di malam hari. Ada satu fitur lagi yang membuat makhluk ini begitu unik. Dan fitur inilah yang kelak akan memicu imajinasi dan ketakutan manusia. Salamander raksasa tidak memiliki pita suara yang kompleks seperti mamalia. Namun, dalam keadaan terancam atau saat menghirup udara, dia bisa mengeluarkan suara dengan memompa udara keluar dari tenggorokannya. Suara itu aneh. Itu bukan auman, bukan desisan ular. Suara itu terdengar seperti tangisan bayi manusia. Bayangkan Anda adalah manusia purba pertama yang tiba di tepi sungai Yangtze atau sungai-sungai di pegunungan Jepang ribuan tahun yang lalu. Malam gelap. Kabut turun. Anda mendengar suara air bergemericik. Lalu, dari kegelapan sungai, terdengar suara, "Wah, wah!" Suara anak kecil yang menangis minta tolong. Anda mendekat dengan obor dan hati-hati menyingkap semak-semak, berharap menemukan anak yang hanyut. Namun yang Anda temukan bukanlah anak manusia. Yang Anda temukan adalah monster berlendir sepanjang 1,5 meter dengan kepala gepeng, mulut lebar yang menyeringai, dan mata kecil yang berkilau memantulkan cahaya api. Makhluk itu menatap Anda dengan ketenangan purba yang telah melihat dinosaurus datang dan pergi. Momen pertemuan inilah yang mengubah biologi menjadi mitologi. Bagi manusia purba, makhluk ini terlalu aneh untuk dianggap sekadar binatang. Dia bisa hidup di dua alam. Amfibi. Dia bisa meregenerasi jari kaki yang putus. Kemampuan biologi amfibi yang luar biasa. Dan dia menangis seperti manusia. Di Tiongkok, dia mulai dikenal sebagai wawayu, ikan bayi. Di Jepang, imajinasi manusia mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih jahat. Sesuatu yang disebut kappa. Sang salamander tidak tahu bahwa zaman keemasannya sebagai predator puncak yang tak terganggu akan segera berakhir. Dia selamat dari asteroid. Dia selamat dari zaman es. Tapi sekarang, dia harus menghadapi kekuatan alam yang jauh lebih merusak dan tak terduga. Imajinasi manusia. Babak pertama kehidupannya sebagai saksi bisu sejarah bumi telah selesai. Babak kedua, sebagai monster dalam mimpi buruk manusia, baru saja dimulai. Ribuan tahun berlalu sejak asteroid menghantam bumi. Dinosaurus telah lama menjadi tulang belulang yang terkubur tanah. Dunia telah berubah. Hutan purba kini mulai dijamah oleh spesies baru yang berjalan dengan dua kaki, membawa obor api, dan memiliki otak yang gemar mengarang cerita untuk menjelaskan rasa takut mereka. Manusia telah tiba di tepi sungai. Di kepulauan Jepang dan daratan Tiongkok kuno, para pemukim awal ini menggantungkan hidup pada air. Sungai adalah sumber kehidupan untuk irigasi padi. Tetapi, sungai juga adalah pembunuh. Arus deras, banjir bandang, dan pusaran air seringkali menelan korban. Anak-anak yang bermain terlalu dekat, atau kuda yang tergelincir saat minum. Bagi manusia kuno yang belum memahami hidrologi, kematian di sungai tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada sesuatu di bawah sana yang menarik kaki mereka. Dan ketika mereka mengintip ke dalam air keruh untuk mencari pelakunya, mereka melihat bayangan gelap yang panjang, berkepala pipih dan berlendir. Imajinasi manusia pun bekerja. Salamander raksasa, Andreas, tidak lagi dilihat sebagai amfibi.
Ia diangkat statusnya menjadi yokai atau siluman dan dewa sungai. Jepang, kelahiran Kappa. Di pedesaan Jepang kuno, ada satu aturan tak tertulis bagi anak-anak. Jangan main di sungai saat senja, atau Kappa akan mengambilmu. Legenda Kappa adalah salah satu cerita rakyat paling terkenal di Jepang. Kappa digambarkan sebagai makhluk amfibi seukuran anak kecil, berkulit hijau atau biru, memiliki paruh, tempurung kura-kura di punggung, dan piringan berisi air di atas kepalanya. Dia jahat, suka menculik anak-anak dan menenggelamkan kuda. Namun, jika kita membedah mitos ini dengan pisau sains, kita akan menemukan bahwa Kappa sebenarnya adalah deskripsi yang terdistorsi dari salamander raksasa Jepang, Andrias japonicus. Mari kita lihat bukti forensiknya. Pertama, lendir. Salamander raksasa Jepang dikenal dengan nama lokal Hanzaki. Ketika merasa terancam, ia mengeluarkan lendir putih yang lengket dan berbau sangat khas. Baunya tajam, mirip dengan lada Jepang sanso atau mentimun. Dalam mitologi, cara terbaik untuk menjinakkan atau menyuap Kappa adalah dengan memberinya mentimun. Kappa terobsesi dengan mentimun. Koneksi ini hampir pasti bukan kebetulan. Bau alami salamander lah yang menciptakan mitos tentang makanan favorit monster itu. Kedua, tangan. Salamander memiliki jari-jari yang gemuk dan pendek, mirip tangan anak kecil yang cacat atau tangan manusia berjemari selaput. Di kegelapan air, melihat tangan kecil ini mencengkram batu atau akar pohon sudah cukup untuk memicu histeria tentang anak air yang jahat. Ketiga, rahang yang kuat. Salamander raksasa memiliki gigitan yang sangat kuat untuk ukurannya. Meskipun mereka biasanya makan ikan atau kepiting, jika ada kuda atau sapi yang memasukkan moncongnya ke air dan mengganggu persembunyian salamander, hewan ini akan menggigit sebagai pertahanan diri. Salamander memiliki kebiasaan mengunci rahangnya dan berputar atau death roll atau menarik mundur. Bagi petani yang melihat kudanya tiba-tiba panik dan seolah ditarik ke dalam air oleh kekuatan tak terlihat, kesimpulannya jelas. Siluman Kappa sedang mencoba mencuri jiwa atau shirikodama hewan itu. Selama berabad-abad, Hanzaki ditakuti dan dihormati. Di beberapa desa di Okayama, penduduk mendirikan kuil kecil untuk menenangkan arwah salamander raksasa. Mereka percaya bahwa membunuh hewan ini akan membawa kutuk badai. Ketakutan ini, secara ironis, adalah bentuk konservasi pertama. Karena dianggap monster atau dewa, manusia menjaga jarak. Sungai tetap menjadi milik salamander. Tiongkok, tangisan bayi dari neraka. Sementara itu, di seberang lautan, di lembah-lembah curam sungai Yangtze dan Sungai Kuning, salamander raksasa Tiongkok Andreas davidianus memicu ke jenis horor yang berbeda. Di sini, kuncinya adalah suara. Seperti yang dibahas di bab 1, salamander ini bisa mengeluarkan suara desis atau gema yang terdengar menakutkan seperti tangisan bayi manusia atau wawa. Bagi masyarakat Tiongkok kuno yang sangat percaya tahayul, mendengar suara bayi menangis dari dasar sungai yang gelap di tengah hutan tak berhuni adalah mimpi buruk. Mereka menamainya wawayu atau ikan bayi. Dalam teks klasik kuno, San Haijing, kitab gunung dan laut yang ditulis lebih dari 2000 tahun lalu, bentuk ini dideskripsikan sebagai pertanda. Di Sungai Dan, ada banyak ikan bayi. Bentuknya seperti ikan tapi memiliki 4 kaki. Suaranya seperti bayi. Memakannya akan melindungimu dari ketololan. Catatan, ini adalah awal mula pergeseran dari takut menjadi konsumsi yang akan kita bahas di bab 3. Namun bagi rakyat jelata, wawayu sering dianggap sebagai arwah penasaran. Sungai di Tiongkok sering banjir, banyak orang tenggelam. Mendengar tangisan dari air diinterpretasikan sebagai suara hantu orang mati yang mencoba memancing orang hidup untuk menemani mereka. Nelayan akan menghindari area sungai di mana suara bayi terdengar. Mereka akan membakar dupa dan kertas mantra untuk mengusir kesialan. Simbol yin dan yang. Namun hubungan manusia dengan salamander tidak melulu soal rasa takut. Ada juga rasa kagum filosofis. Perhatikan bentuk fisik salamander raksasa. Kepalanya gepeng dan lebar, tubuhnya melengkung, ekornya pipih. Kulitnya hitam atau coklat tua, tetapi bagian perutnya seringkali lebih terang. Saat dua ekor salamander berinteraksi,
Misalnya saat musim kawin atau berebut wilayah, mereka sering berenang berputar satu sama lain, kepala ketemu ekor, membentuk lingkaran yang berputar. Banyak sejarawan budaya dan ahli biologi berspekulasi bahwa gerakan dan bentuk salamander ini adalah inspirasi visual bagi simbol paling terkenal dalam filsafat Taoisme, Taijitu, Yin dan Yang. Bentuk dua tetesan air hitam dan putih yang saling mengejar dalam lingkaran sempurna itu sangat mirip dengan siluet dua salamander yang berenang. Dalam pandangan Taois, salamander adalah makhluk yang sempurna. Dia hidup di air, yin, tapi bernafas dengan udara, yang. Dia lambat dan tenang, seperti batu, tapi bisa bergerak sekejap kilat saat menyergap, seperti air. Dia adalah manifestasi fisik dari keseimbangan alam. Oleh karena itu, di beberapa kuil kuno, salamander dipelihara di kolam suci. Bukan sebagai monster, tapi sebagai naga kecil. Mereka dianggap sebagai penjaga mata air. Pada babak sejarah ini, mitos berfungsi sebagai perisai. Manusia belum memiliki teknologi untuk mengeksploitasi alam secara masif. Hutan masih lebat, sungai masih liar. Manusia merasa kecil di hadapan alam. Mitos Kappa dan Wawayuka menciptakan batas psikologis. Jangan ke sungai itu, ada hantunya. Jangan tangkap hewan itu, nanti desa kita kena bencana. Ketakutan ini membiarkan salamander raksasa tetap menjadi raja di ekosistemnya. Populasi mereka stabil, mereka tumbuh besar, tua, dan gemuk di lubang-lubang persembunyian mereka, aman dari gangguan primata berakal yang hidup di darat. Tapi, mitos adalah pedang bermata dua. Seiring berjalannya waktu, rasa takut manusia mulai berevolusi. Manusia mulai merasa lebih kuat. Mereka mulai berpikir, jika makhluk ini begitu kuat dan berumur panjang, apa yang terjadi jika aku memakannya? Apakah kekuatannya akan pindah padaku? Ketidaktahuan yang dulu melindungi salamander sebagai monster perlahan berubah menjadi ketidaktahuan yang membahayakan mereka sebagai obat ajaib. Zaman mitologi akan segera berakhir. Zaman eksploitasi sedang menyingsing. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana status salamander berubah drastis. Dari anak iblis yang ditakuti, menjadi daging dewa yang diburu untuk meja makan para kaisar. Tahun 1720, di dalam tembok merah kota terlarang, Beijing. Udara musim dingin dipenuhi uap dari ratusan panci tembaga. Di dapur kekaisaran dinasti Qing, para koki sibuk mempersiapkan perhelatan kuliner paling legendaris dalam sejarah Tiongkok, Manhan Chuanxi atau perjamuan Manchuhan. Ini bukan sekadar makan malam, ini adalah diplomasi di atas piring. Untuk menyatukan etnis Manchu yang berkuasa dan etnis Han yang mayoritas, Kaisar Kamsi atau penerusnya menurut legenda, memerintahkan penyajian hidangan-hidangan paling langka, paling sulit didapat, dan paling bergengsi dari seluruh penjuru kekaisaran. Di antara hidangan eksotis seperti punuk unta, cakar beruang, dan otak monyet, terdapat satu sajian yang dianggap sebagai puncak dari 8 harta karun gunung. Para kasih membawanya masuk dalam wadah porselen biru putih yang indah. Kuahnya bening, beraroma jahe dan arak beras. Di dalamnya mengapung potongan daging putih yang lembut namun kenyal. Itu bukan ikan, itu bukan ayam. Itu adalah Wawayu, salamander raksasa. Di meja makan kaisar, makhluk yang dulu dianggap anak iblis atau hantu sungai yang menangis, seperti di bab 2, telah mengalami branding total. Dia tidak lagi ditakuti, dia dipuja. Statusnya naik, dari monster menjadi daging dewa. Bagaimana transformasi mental ini terjadi? Bagaimana manusia beralih dari lari ketakutan mendengar suaranya, menjadi memburunya untuk dimakan? Jawabannya terletak pada satu konsep yang mendasari peradaban Timur kuno, sympathetic magic dalam pengobatan dan kuliner. Logika makan apa dapat apa. Tabib-tabib istana Tiongkok kuno mengamati alam dengan teliti.
Mereka melihat salamander raksasa dan mencatat beberapa fakta biologis yang mencengangkan, yang kita bahas di bab 1. 1. Mereka berumur sangat panjang. 2. Mereka bisa menyembuhkan luka parah dengan cepat, regenerasi. 3. Mereka kuat dan bisa bertahan tanpa makan berbulan-bulan. Dalam logika pengobatan tradisional Tiongkok, kesimpulannya linear. Jika hewan ini memiliki qi, atau energi kehidupan yang begitu kuat untuk bertahan hidup dan awet muda, maka memakan dagingnya akan memindahkan qi tersebut kepada manusia. Salamander raksasa dianggap sebagai tonik yin yang paling kuat. Dagingnya dipercaya bisa memperpanjang umur, menghaluskan kulit, meningkatkan vitalitas seksual, dan menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan panas dalam. Dalam kitab farmakope klasik Ben Chao Gangmu, karya Li Zijian dari dinasti Ming, salamander atau kerabat amfibi lainnya sering disebut memiliki khasiat medis. Lendirnya digunakan untuk mengobati luka bakar, dagingnya untuk pencernaan. Maka rasa takut akan suara bayi menangis digantikan oleh rasa rakus akan keabadian. Suara tangisan itu tidak lagi diartikan sebagai hantu, melainkan diartikan sebagai bukti bahwa hewan ini memiliki jiwa yang mirip manusia, sehingga khasiatnya pun paling cocok untuk manusia. Para pemburu hantu di Sungai Yangtze. Namun, di era praindustri ini, memakan salamander bukanlah hal yang mudah. Anda tidak bisa pergi ke pasar dan membelinya. Anda harus menangkapnya. Dan menangkap salamander ini adalah seni yang berbahaya. Mari kita bayangkan seorang pemburu tradisional di pedalaman Guizhou atau Sichuan pada abad ke-18. Dia tidak memiliki jaring nilon atau setrum listrik. Dia hanya memiliki kail besi buatan tangan, tali rami, dan keberanian. Dia harus mendaki ke hulu sungai yang terjal, tempat airnya masih murni dan dingin. Dia harus masuk ke dalam gua-gua sungai yang gelap dan licin. Metode perburuannya sangat spesifik. Pemburu tahu bahwa salamander adalah hewan teritorial yang bersembunyi di bawah batu besar. Sang pemburu akan menggunakan umpan, biasanya katak hidup atau ikan kecil yang dikaitkan pada kail besar. Dia akan menurunkan umpan itu ke celah batu di dasar sungai yang dalam. Ketika salamander sepotong itu menyambar, dengan hisapan vakum yang kuat, pertarungan dimulai. Salamander raksasa sangat kuat, tubuhnya yang licin dan berlendir sulit dipegang. Dia akan melakukan death roll, berputar untuk mematahkan tali, dan gigitannya bisa menghancurkan tulang jari manusia. Bagi pemburu desa miskin, menangkap satu ekor salamander raksasa adalah seperti memenangkan lotre. Harganya setara dengan penghasilan setahun bertani. Hewan itu akan dibawa hidup-hidup dalam keranjang basah, dipikul menuruni gunung, lalu dijual kepada pedagang perantara yang akan membawanya ke kota-kota besar atau istana gubernur. Perburuan di era ini adalah perburuan artisanal. Jumlah salamander yang ditangkap terbatas. Habitat mereka di sungai-sungai pegunungan yang sulit dijangkau masih aman. Hutan masih lebat, sungai belum dibendung. Manusia hanya mengambil sedikit dari bunga populasi tanpa merusak akarnya. Ada semacam keseimbangan ekologis yang tidak disengaja. Salamander adalah makanan elit. Rakyat jelata tidak memakannya karena dua alasan. Harganya terlalu mahal, dan sisa-sisa tahayul lama masih membayangi mereka. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan, kaisar dan pejabat, yang berani menantang kutukan itu demi mendapatkan khasiat umur panjang. Rasa yang membingungkan. Seperti apa rasa daging dewa ini? Catatan kuliner kuno dan kesaksian modern mendeskripsikannya dengan cara yang unik. Tekstur daging salamander raksasa sering dikatakan sebagai perpaduan antara ikan dan daging hewan darat. Kulitnya tebal dan kenyal seperti teripang atau perut babi. Dagingnya putih, lembut seperti ikan kakap, tapi memiliki serat yang lebih padat seperti daging ayam atau katak. Koki istana tidak akan menggorengnya, itu vulgar. Mereka akan merebusnya perlahan dalam klepot dengan ramuan herbal, ginseng, goji berry, dan kurma merah. Tujuannya bukan untuk menonjolkan rasa dagingnya, yang sebenarnya agak tawar, melainkan untuk menyatukan khasiat obatnya. Memakan salamander adalah sebuah ritual status. Ketika seorang pejabat tinggi menjamu tamunya dengan sup salamander, dia sedang mengirim pesan, "Aku memiliki akses ke pedalaman yang liar. Aku mampu membayar pemburu terbaik, dan aku sedang menyerap energi umur panjang." Bab ini menyoroti pergeseran paradigma yang krusial. Selama jutaan tahun, bab 1, salamander bertahan karena biologinya yang tangguh.
Selama ribuan tahun awal peradaban manusia, bab 2, salamander bertahan karena mitos yang menakutkan melindunginya. Namun di bab 3 ini, perlindungan itu runtuh. Manusia menemukan kegunaan bagi hewan ini. Analisis kritis menunjukkan bahwa kepercayaan pada khasiat medis salamander sebagian besar adalah efek placebo. Tidak ada bukti ilmiah modern yang menunjukkan bahwa makan daging salamander bisa memperpanjang umur atau menyembuhkan penyakit kronis lebih baik daripada makan daging ikan biasa yang kaya protein. Ironisnya, apa yang mereka sebut obat sebenarnya adalah racun bagi spesies tersebut. Obsesi terhadap umur panjang manusia justru menjadi penyebab umur pendek bagi salamander. Namun di era tradisional ini, kerusakan masih terkendali. Alam masih terlalu luas dan liar untuk ditaklukkan sepenuhnya oleh kail pancing sederhana. Salamander masih memiliki tempat bersembunyi, di mana manusia tidak bisa menjangkaunya. Tapi, zaman berubah. Ketika dinasti Qing runtuh dan Tiongkok memasuki era modern, dua hal terjadi yang akan mengubah nasib salamander selamanya. 1. Teknologi. Munculnya listrik, pompa air, dan dinamit membuat tempat bersembunyi di sungai tidak lagi aman. 2. Kapitalisme. Salamander tidak lagi hanya untuk kaisar. Ketika kelas menengah baru muncul di Tiongkok modern dengan dompet tebal dan keinginan untuk meniru gaya hidup kaisar masa lalu, permintaan meledak. Daging dewa yang dulu sakral akan berubah menjadi komoditas massal. Mitos dan rasa hormat akan digantikan oleh keserakahan industri. Di sungai-sungai purba, bayangan gelap itu tidak lagi aman. Pemburu dengan kail bambu akan digantikan oleh sindikat dengan jaring listrik dan truk tangki. Dan tangisan bayi di malam hari akan segera berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Awal tahun 2000-an, di sebuah restoran mewah di Shenzhen, Tiongkok, sekelompok pengusaha nouveau riche, orang kaya baru, sedang merayakan kesepakatan bisnis. Meja bundar itu penuh dengan botol baijiu, arak, mahal. Pelayan masuk membawa hidangan utama. Sebuah piring perak raksasa. Di atasnya, terbaring seekor salamander raksasa utuh seberat 5 kg yang direbus dengan saus coklat kental. Harga satu piring itu sekitar 20.000 yuan, setara 40 juta rupiah lebih saat itu. Bagi para pengusaha itu, rasa dagingnya tidak penting. Yang penting adalah status. Memesan salamander raksasa adalah cara untuk berteriak. Aku sangat kaya, aku bisa memakan dinosaurus. Inilah awal dari demam emas berlendir. Selama ribuan tahun, bab 2 dan 3, manusia takut atau menghormati salamander. Konsumsinya terbatas pada kaisar saja. Namun, ledakan ekonomi Tiongkok mengubah segalanya. Jutaan orang tiba-tiba memiliki uang berlebih dan mereka ingin mencicipi gaya hidup kaisar. Permintaan meledak, harga salamander di pasar gelap meroket gila-gilaan. Pada puncaknya, seekor salamander besar yang sehat bisa dihargai setara dengan sebuah mobil sedan baru. Mereka bukan lagi hewan, mereka adalah emas batangan yang berenang. Dan di mana ada emas, di situ ada kerusakan. Revolusi beton, peternakan neraka. Desa-desa miskin di pegunungan Qinling dan sepanjang lembah Yangtze melihat peluang ini. Para petani yang dulunya menanam jagung atau beternak babi, tiba-tiba beralih profesi. Mereka membangun peternakan salamander. Mereka mengubah ruang bawah tanah, garasi, dan gudang menjadi labirin kolam beton yang gelap. Salamander adalah hewan nokturnal yang benci cahaya dan butuh air bersih. Jadi, para petani memasang pipa-pipa air dari sungai gunung, mematikan lampu, dan menciptakan lingkungan buatan yang steril. Skalanya masif. Jutaan ekor salamander dipelihara dalam kondisi padat tebar. Tapi ada satu masalah biologis yang tidak bisa dilawan oleh kapitalisme. Waktu. Seperti yang kita bahas di bab 1, salamander raksasa memiliki metabolisme yang sangat lambat. Di alam liar butuh waktu 5 hingga 7 tahun bagi seekor salamander untuk mencapai kematangan seksual atau siap kawin.
Dan butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai ukuran layak makan, yaitu di atas 2 hingga 3 kilogram. Pasar tidak mau menunggu 7 tahun. Pelanggan di restoran Shenzhen ingin makan sekarang. Inilah yang memicu kejahatan lingkungan terbesar dalam sejarah konservasi amfibi, yaitu pencucian hewan liar atau wildlife laundering. Pencurian dari alam. Para pemilik peternakan berpikir pragmatis. Mengapa menunggu telur menetas dan membesarkannya selama bertahun-tahun jika kita bisa mengambil yang sudah besar dari sungai? Maka perburuan tradisional yang sopan dengan kail bambu berubah menjadi operasi militer. Sindikat pemburu bayaran menyisir sungai-sungai terpencil di pedalaman Tiongkok. Mereka tidak lagi menggunakan pancing. Mereka menggunakan 1. Setrum listrik, generator portable yang menyengat air, membuat semua hewan, termasuk salamander yang bersembunyi di celah batu, pingsan dan mengapung. 2. Racun, menuangkan pestisida ke hulu sungai untuk membunuh atau memabukkan apapun yang bernafas. 3. Dinamit, menghancurkan gua-gua bawah air tempat salamander bersembunyi. Salamander-salamander liar yang tertangkap ini kemudian dijual ke peternakan berizin. Di peternakan, hewan liar ini dicampur dengan hewan hasil ternak. Dengan manipulasi dokumen, salamander yang baru saja diculik dari alam liar itu diberi label F2, generasi kedua hasil penangkaran. Tiba-tiba, hewan yang dilindungi secara hukum berubah menjadi komoditas legal yang siap dikirim ke restoran. Sistem ini begitu efektif dan brutal, sehingga dalam waktu kurang dari 10 tahun, 2000-2010, populasi salamander raksasa di alam liar Tiongkok runtuh. Survei ekstensif yang dilakukan oleh Zoological Society of London dan peneliti Tiongkok pada tahun 2013-2016 di 97 lokasi sungai berbeda menghasilkan angka 0 yang menakutkan. Mereka hampir tidak menemukan satu pun salamander liar. Sungai-sungai itu sunyi. Tangisan bayi di malam hari telah hilang. Bencana genetik. Niat baik yang mematikan. Namun ancaman terbesar bagi spesies ini bukanlah kawah panas, melainkan sesuatu yang tak kasat mata. Genetika. Pemerintah Tiongkok sebenarnya menyadari penurunan populasi ini. Dengan niat baik, mereka mewajibkan peternakan untuk melepaskan sebagian salamander mereka kembali ke alam liar sebagai program konservasi atau restocking. Jutaan ekor salamander hasil ternak dilepas liarkan ke sungai-sungai. Terdengar bagus kan? Ternyata itu adalah bencana biologi. Ilmuwan modern baru saja menyadari fakta mengejutkan. Salamander raksasa Tiongkok bukanlah satu spesies. Selama miliunan tahun, karena isolasi geografis, terpisah gunung dan lembah sungai yang berbeda, salamander di Sungai Kuning berevolusi berbeda dengan salamander di Sungai Pearl atau Yangtze. Analisis DNA terbaru menunjukkan ada setidaknya 5 hingga 8 spesies atau clades yang berbeda. Mereka adalah garis keturunan unik yang terpisah sejak zaman sebelum manusia ada. Apa yang dilakukan industri peternakan? Mereka mengangkut salamander dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Di kolam-kolam beton peternakan, spesies-spesies ini yang berbeda dicampur aduk. Mereka kawin silang, menghasilkan hibrida yang terpolusi secara genetik. Dan ketika jutaan hibrida ini dilepaskan kembali ke alam liar, dengan nama konservasi, mereka menjadi polutan biologis. Hibrida-hibrida ini kawin dengan sedikit salamander murni yang tersisa di alam liar, menghapus kode genetik unik yang telah bertahan selama miliunan tahun. Selain itu, salamander ternak membawa penyakit, seperti ranavirus, yang menyebar seperti api di antara populasi liar yang tidak memiliki kekebalan. Manusia, dengan arogansinya, mencoba memperbaiki alam, tapi malah menghancurkan keanekaragaman hayati yang bahkan belum sempat mereka pahami. Kita telah mengubah sungai menjadi subgenetik yang kacau. Gelembung yang pecah. Kematian di dalam tangki. Seperti semua demam emas, kegilaan ini akhirnya runtuh. Pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping meluncurkan kampanye anti korupsi besar-besaran di Tiongkok.
Salah satu target utamanya adalah jamuan makan mewah pejabat. Tiba-tiba, memesan salamander raksasa seharga mobil di restoran bukan lagi simbol status. Itu adalah bukti korupsi. Pejabat takut, permintaan anjlok drastis dalam semalam. Harga salamander jatuh babas, dari 6 juta rupiah per kilogram menjadi hanya 60 ribu rupiah. Bagi para petani yang telah menginvestasikan seluruh tabungan hidup mereka untuk membangun kolam beton dan membeli bibit mahal, ini adalah kiamat ekonomi. Banyak peternak bangkrut, dalam frustasi dan kemarahan, mereka melakukan hal terburuk. Mereka membuka keran pembuangan kolam mereka. Ribuan salamander ternak yang sakit, hibrida, dan kelaparan dibuang begitu saja ke sungai terdekat atau saluran pembuangan kota. Mereka tidak bisa bertahan hidup. Hewan yang terbiasa diberi makan pelet ikan ini tidak tahu cara berburu. Sungai-sungai di sekitar peternakan dipenuhi bangkai salamander yang membusuk. Sisanya dibiarkan mati di dalam tangki beton yang kering karena peternak tidak mampu lagi membeli pakan atau membayar listrik untuk pompa air. Bab ini adalah studi kasus tragis tentang apa yang terjadi ketika satwa liar diperlakukan sebagai komoditas pasar murni. Kapitalisme melihat salamander raksasa bukan sebagai makhluk purba yang berharga, melainkan sebagai aset yang bisa diperbanyak. Argumen awal para pendukung peternakan adalah farming akan menyelamatkan spesies liar karena akan membanjiri pasar dan menurunkan harga, sehingga orang tidak perlu lagi berburu. Realitas membuktikan sebaliknya, farming justru meningkatkan permintaan, menciptakan pasar pencucian hewan liar, dan menghancurkan genetika spesies tersebut. Industri ini tidak menyelamatkan salamander. Industri ini mengubahnya menjadi monster Frankenstein, makhluk hibrida yang diproduksi massal di pabrik beton yang tidak memiliki tempat lagi di alam liar yang sesungguhnya. Di akhir dekade kedua abad ke-21, salamander raksasa menghadapi ironi terbesar dalam sejarah evolusinya selama 170 juta tahun. Secara jumlah, mereka belum terpenah sebanyak ini. Ada jutaan ekor di peternakan. Tapi secara ekologis, mereka sudah punah, functionally extinct. Sungai-sungai habitat asli mereka kosong. Garis keturunan murni mereka hilang. Mereka selamat dari asteroid yang membunuh T-Rex. Mereka selamat dari zaman es. Tapi mereka tidak bisa selamat dari keserakahan ekonomi manusia yang didorong oleh mitos kesehatan palsu dan gengsi sosial. Sekarang, di bab terakhir, kita akan melihat apakah masih ada harapan. Di tengah puing-puing industri ini, sekelompok kecil ilmuwan sedang berpacu dengan waktu untuk menemukan sisa-sisa darah murni yang mungkin masih bersembunyi di celah batu yang belum terjamah sebelum semuanya terlambat. Tahun 2019, sebuah tim peneliti gabungan dari Zoological Society of London dan Institut Zoologi Kunming baru saja menyelesaikan survei satwa liar terbesar dalam sejarah Tiongkok modern. Selama 4 tahun, mereka menyisir 97 lokasi sungai berbeda di seluruh wilayah jelajah salamander raksasa. Mereka mendaki gunung, menembus hutan, dan mewawancarai ribuan penduduk lokal. Mereka membawa peralatan canggih, termasuk teknologi eDNA atau DNA lingkungan yang bisa mendeteksi jejak genetik hewan di air, bahkan jika hewan ini tidak terlihat. Mereka mencari ikan bayi yang legendaris itu. Mereka mencari raja sungai yang telah bertahan 170 juta tahun. Hasilnya, angka itu menghantam komunitas ilmiah seperti Palu Godam. Mereka hanya menemukan salamander liar di 4 lokasi saja. Dan parahnya, analisis genetik menunjukkan bahwa individu-individu yang mereka temukan itu kemungkinan besar bukanlah hewan liar asli, melainkan lepasan dari peternakan. Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan Sungai Pearl telah menjadi sunyi. Tangisan bayi di malam hari yang dulu menakuti penduduk desa, kini benar-benar menjadi hantu karena sudah tidak ada lagi yang bersuara. Kesimpulannya mutlak dan menakutkan.
salamander raksasa Tiongkok telah punah secara fungsional di alam liar. Artinya meskipun masih ada beberapa ekor yang bersembunyi di celah batu terdalam yang belum terjamah manusia, jumlah mereka terlalu sedikit untuk bisa bertemu, kawin, dan memulihkan populasi secara alami. Mereka adalah the living dead, mayat hidup yang berjalan menuju kepunahan kecuali kita melakukan intervensi radikal. Wahyu genetik, kesalahan fatal kita. Di laboratorium, tragedi ini menjadi semakin dalam. Ketika para ilmuwan menganalisis sampel DNA dari museum dan spesimen liar yang tersisa, mereka menemukan bahwa kita telah melakukan kesalahan taksonomi selama berabad-abad. Kita selalu mengira hanya ada satu spesies, Andrias davidianus. Ternyata kita salah. Analisis genom menunjukkan bahwa salamander raksasa Tiongkok sebenarnya terdiri dari setidaknya 5 hingga 8 spesies yang berbeda. Selama jutaan tahun, pegunungan tinggi dan lembah sungai yang terisolasi di Tiongkok telah memisahkan populasi salamander ini. Mereka berevolusi secara terpisah. Salamander di selatan secara genetik berbeda jauh dengan yang di utara. Salah satu spesies baru yang teridentifikasi, salamander raksasa Tiongkok Selatan atau Andrias sligo, ternyata adalah amfibi terbesar di dunia, bisa tumbuh hingga 2 meter. Dan kita hampir kehilangan spesies ini bahkan sebelum kita memberinya nama. Penemuan ini mengubah pandangan kita tentang industri peternakan, bab 4, dari buruk menjadi bencana katastrofik. Ingat program pelepasan jutaan salamander ternak ke sungai? Ternyata peternakan-peternakan itu telah mencampur adukan spesies-spesies yang berbeda dalam satu kolam. Mereka menciptakan hibrida. Ketika hibrida ini dilepas liarkan ke sungai, mereka tidak menambah populasi. Mereka melakukan polusi genetik. Mereka kawin dengan sisa-sisa salamander murni yang langka, menghapus kode genetik yang unik yang telah disempurnakan oleh evolusi selama zaman dinosaurus. Kita mengira kita sedang menolong Nuh membangun bahtera. Ternyata kita sedang membakar kayu bahteranya. Misi penyelamatan terakhir, mencari jarum di tumpukan jerami. Sekarang, para konservasionis menghadapi tugas yang hampir mustahil. Mereka harus menemukan salamander murni yang tersisa, hewan yang belum terkontaminasi genetikanya oleh peternakan. Mereka harus mencari jarum murni di tumpukan jerami hibrida. Ini adalah perlombaan detektif. Para ilmuwan kini mendatangi peternakan-peternakan terpencil, mengambil sampel DNA dari indukan tua yang ditangkap puluhan tahun lalu sebelum boom peternakan terjadi. Mereka berharap menemukan garis keturunan murni yang masih tersimpan di bak beton petani miskin. Jika mereka menemukannya, hewan-hewan ini tidak akan dimakan. Mereka akan menjadi Adam dan Hawa baru. Rencananya adalah membangun fasilitas konservasi tertutup, biosecure units. Di sana, setiap spesies akan dibiarkan secara terpisah. Andrias sligo dengan sesamanya, Andrias davidianus dengan sesamanya. Hanya setelah kita memiliki populasi murni yang cukup, dan hanya setelah kita memastikan ada sungai yang benar-benar bersih dan bebas dari perburuan, barulah kita bisa memikirkan pelepasan kembali atau reintroduction. Ini adalah proyek 50 atau 100 tahun. Kita mungkin tidak akan melihat hasilnya seumur hidup kita. Refleksi, kita adalah asteroidnya. Saat saya berdiri di tepi anak sungai Yangtze yang keruh melihat air yang tercemar limbah pabrik dan pertanian, saya teringat kembali ke bab 1. 66 juta tahun yang lalu, sebuah batu luar angkasa menghantam bumi dengan kekuatan jutaan bom nuklir. Langit terbakar, hutan mati, dinosaurus, penguasa bumi, musnah. Tapi di dalam air yang dingin, leluhur salamander ini bertahan. Mereka selamat dari kiamat terburuk di sejarah bumi dengan cara diam, sabar, dan hemat energi. Mereka melihat dunia hancur dan bangkit kembali.
Mereka adalah penyintas ulung atau ultimate survivors. Namun sekarang, mereka menghadapi kekuatan yang tidak bisa diatasi oleh metabolisme lambat atau regenerasi kulit. Kekuatan itu adalah manusia. Dalam waktu singkat, kurang dari 50 tahun eksploitasi industri, kita telah berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh asteroid. Kita telah mendorong mereka ke tepi jurang kepunahan. Asteroid membunuh secara acak dan cepat. Manusia membunuh secara sistematis dan sadar. Kita memburunya karena mitos obat dewa. Kita menternakannya karena keserakahan uang. Kita merusak rumahnya dengan bendungan dan polusi. Dan ketika kita mencoba menyelamatkannya, kita malah mengacaukan genetikanya karena kecerobohan sains kita sendiri. Kisah salamander raksasa adalah cermin retak bagi umat manusia. Ia menunjukkan hubungan kita yang bipolar dengan alam. Kita takut pada apa yang tidak kita mengerti. Kappa. Kita ingin memakan apa yang kita anggap berharga. Daging dewa. Kita ingin memonetisasi apa yang bisa diperbanyak. Peternakan. Tapi kita lupa satu hal. Hormat. Kita lupa menghormati hak makhluk ini untuk ada. Bukan sebagai komoditas, bukan sebagai monster, tapi sebagai sesama penghuni bumi yang memiliki warisan sejarah jauh lebih tua dari kita. Namun cerita ini belum berakhir. Alam memiliki cara untuk mengejutkan kita. Baru-baru ini, di sebuah gua tersembunyi di cagar alam yang dijaga ketat, para peneliti menemukan beberapa ekor salamander liar yang sedang menjaga telur-telurnya. Sang jantan, dengan tubuh berlendir dan mata kecilnya, melingkarkan tubuhnya di sekitar untayan telur bening itu. Dia mengayun-ngayunkan ekornya dengan lembut, menciptakan arus air agar anak-anaknya mendapatkan oksigen. Dia tidak makan selama berbulan-bulan demi menjaga masa depan spesiesnya. Dia melakukan apa yang telah dilakukan nenek moyangnya saat T-Rex masih berjalan di atas kepalanya. Dia bertahan. Pemandangan ini memberi kita secercah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, jika kita mundur selangkah, jika kita berhenti memakan, berhenti membangun bendungan di setiap jengkal sungai, dan berhenti mencoba mengelola alam dengan arogansi kita, kehidupan purba ini bisa menemukan jalannya kembali. Salamander raksasa tidak butuh kita untuk menyelamatkannya. Dia hanya butuh kita untuk berhenti membunuhnya. Suara tangisan bayi di sungai purba itu kini memang sunyi, tapi itu bukan kesunyian kematian. Itu adalah kesunyian dari seseorang yang sedang menahan nafas, bersembunyi di kegelapan, menunggu manusia berlalu, agar dia bisa kembali menjadi raja di sungainya sendiri. Tugas kita sekarang bukan lagi menjadi penakluk atau konsumen. Tugas kita adalah menjadi penjaga kesunyian itu, memastikan bahwa 170 tahun sejarah evolusi tidak berakhir di piring makan kita. Kisah perjalanan salamander raksasa adalah sebuah ironi evolusi yang memilukan. Makhluk purba yang tangguh ini berhasil selamat dari hantangan asteroid yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Namun kini bertekuk lutut di hadapan aktivitas manusia dalam waktu kurang dari 1 abad. Biologi unik mereka, yang memungkinkan mereka bersembunyi di sungai dingin selama jutaan tahun, ternyata tidak cukup untuk melindungi mereka dari pergeseran persepsi manusia, yang mengubah status mereka dari monster sungai yang ditakuti menjadi komoditas emas berlendir yang dieksploitasi habis-habisan demi gengsi dan mitos kesehatan. Transformasi hubungan antara manusia dan salamander menyoroti bahaya besar ketika mitos dan keserakahan berkolaborasi. Kepercayaan tahayul kuno yang menganggap daging mereka sebagai obat dewa, ditambah dengan industrialisasi peternakan modern, telah menciptakan bencana ekologis berupa pencucian hewan liar dan polusi genetik yang fatal. Niat manusia untuk memanipulasi alam demi keuntungan ekonomi justru menghapus garis keturunan murni spesies ini,
mengubah sungai-sungai Yangtze yang dulunya riuh oleh suara tangisan bayi menjadi kuburan air yang sunyi dan kosong. Pada akhirnya, nasib salamander raksasa adalah cermin retak bagi etika konservasi modern. Kepunahan fungsional mereka di alam liar mengajarkan pelajaran keras bahwa teknologi dan peternakan massal bukanlah pengganti untuk perlindungan habitat asli mereka. Harapan terakhir kini terletak pada sains yang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan sisa-sisa genetika murni. Namun keberhasilan sejati hanya akan tercapai jika umat manusia berhenti memandang alam semesta sebagai menu makanan dan mulai menghormatinya sebagai sesama penghuni bumi yang berhak untuk hidup. Pernahkah Anda membayangkan bahwa monster sungai yang ditakuti leluhur sebagai siluman kappa ternyata adalah fosil hidup yang selamat dari kiamat dinosaurus? Sayangnya, ketangguhan evolusi selama 170 juta tahun kini runtuh seketika di hadapan keserakahan manusia yang mengubahnya menjadi menu daging dewa berharga fantastis. Jika Anda ingin menyingkap fakta pahit di balik mitos suara tangisan bayi di sungai dan memahami bagaimana industri peternakan justru memicu kiamat genetik bagi spesies ini, jangan lewatkan kisah lengkapnya. Mari kita ubah persepsi. Dari predator kuliner menjadi penjaga warisan bumi sebelum tangisan terakhir mereka benar-benar senyap selamanya di alam liar. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.